Gaji pemanen sawit Malaysia ini memang di luar nurul, di luar nalar, geng. Karena kenapa? Kerja biasa-biasa gajinya itu biasa langit, bro. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, di video kali ini saya akan membahas tentang rincian gaji pemanen sawit Malaysia, karena ada beberapa subscriber saya yang bertanya dan dia orang suruh jawab di lewat video, dan ada juga beberapa yang bertanya yang macam ini, geng. Nah, yang intinya TKI pekerja kebun sawit apakah boleh pindah majikan. Nah, ini sebelum saya membahas gaji, hal ini saya jawab dulu ya, geng. Nih, bisa dikatakan boleh, bisa dikatakan tak boleh. Sebab boleh pindah majikan apabila, atau boleh pindah pekerjaan apabila majikan kalian atau bosnya itu mensetujui kalau Anda itu mau pindah pekerjaan atau pindah bos. Kalau pindah dari kebun, misalnya pekerja kebun lalu pindah ke bangunan, itu tak boleh, geng. Memang permitnya atau dokumennya itu sudah berbeda. Tapi kalau sama-sama pekerja kebun, misal sawit bos ini lalu ganti bos yang lain, itu masih boleh, tapi dengan persetujuan bos yang lama, gitu, geng. Itu yang boleh. Kalau kenapa saya cakap tak boleh, sebab seperti yang saya katakan tadi, geng, kita ini kan terikat. Jadi kalau kalian itu melanggar undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia, kalian bisa ditangkap oleh imigrasi Malaysia karena sudah menjadi ilegal. Jadi tak boleh, geng, intinya ya. Kalau apalagi karena banyak sekali, geng, kawan-kawan kita yang dari Indonesia itu merantau ke Malaysia menjadi pendatang haram atau ilegal, itu tak disengaja. Maksudnya ya di sini kena tipu. Kadang-kadang ada juga orang Indonesia yang menipu agent dari sana yang dijanjikan itu masuk ke Malaysia aja, nanti kalau sudah sampai di sana dibuatkan permit. Nah, itu bohong, geng. Jangan dipercaya itu sangatlah tidak dibenarkan. Memang ada di sini itu pembukaan permit atau dokumen, geng. Seperti bulan lepas itu ada RTK itu ya, itu kalau buat yang kosong-kosong boleh buat. Nah, tapi hal itu tidak ada setiap tahun, geng. Tak tentu itu, bila ada pengampunan macam itu tak tentu. Jadi kalau ada macam itu suruh masuk aja di dalam Malaysia, nanti dibuatkan, itu jangan mau, geng. Nanti jadinya kalian tuh malah menyusahkan diri Anda dan juga kawan sekitarmu sendiri. Oke, sekarang kita bahas tentang gaji, geng, ya. Gaji pemanen sawit Malaysia itu macam mana hitungannya. Saya tegaskan dulu, gaji pemanen sawit Malaysia ini bermacam-macam, geng, bermacam-macam. Kalau kalian itu lewat PT ya atau estate, itu ada gaji basicnya. Gaji basic Malaysia itu 1.500 ringgit Malaysia. Kalau dirupiahkan sekitar 5 jutaan kotor biasanya ya. Nah, tapi kan ada targetnya. Targetnya itu satu hari satu orang 2 tan. Jadi lebih dari itu nanti dapat bonus. Nah, itu kalau di PT. Kalau saya ini di perseorangan. Jadi saya ini kerja langsung tuan kebun. Ada bukan kebun, saya kontrak pasti tuan kebun. Kalau dibandingkan dengan pemanen sawit yang ada di PT ataupun estate ataupun Velda, tinggian mana gajinya ya, geng? Yang pernah saya alami ya, lebih tinggi di perseorangan. Tapi mencari lowongan di perseorangan itu bukan mudah, geng. Bukan mudah, sulit, geng.
Karena gini, di sini itu kan bukan ada syarikat, jadi kan bos itu harus mau mohon kotak permit dulu, nanti kalau dapat baru dicarikan orang Indonesia. Biasanya lantarannya itu lewat kawan-kawan yang sudah ada di sini. Karena kalau mau cari langsung dari Indonesia tak boleh, mesti lalu PT. Kalau bos saya ini, kalau saya dulu tak lalu PT, pasal abang saya dulu sudah ada di sini, saya dicarikan kotak permit lalu bolehlah calling bisa masuk ke sini dengan resmi. Ini di perseorangan jadinya. Banyak sekali orang yang cakap di perseorangan itu pekerjaannya kurang. Siapa cakap? Tergantung Anda itu bagaimana. Kalau ilegal mungkin ya, karena kan nggak ada yang bertanggung jawab. Kalau legal itu pasti banyak, geng. Karena kenapa? Kerajaan Malaysia berani atau bos Malaysia itu berani mengambil orang Indonesia, itu ada undang-undangnya, harus ada tempat tinggal, harus ada pekerjaan yang cukup, dan lain-lain. Semua itu apabila nanti ada kecelakaan ke apa itu ada insuransinya juga. Nah, sekarang kita bahas tentang gajinya. Gajinya itu berapa, hitungannya itu bagaimana. Nah, tak sama, geng. Semua di sini kalau di perseorangan itu saya hitungannya borongan ya. Borongan, semuanya borongan, tak ada harian, tak ada gaji basic, tak ada gaji bulan, semua itu borongan. Tapi saya ambilnya gaji setiap bulan sekali. Oke, sekarang kita bahas yang pohon dari kecil. Buah pasir. Buah pasir itu hitungan tan kan, geng, ya sini ya. Bukan tandan ya. Satu tan itu atau ton. Nah, kalau buah pasir itu 1 tonnya lebih, ada yang 200, ada yang 170, tengok tempatnya juga, geng. Tapi kenapa mahal? Sebab kita cari tannya susah. Mungkin satu hari cuma mendapatkan 1 ton, 1,5 ton, paling banyak mungkin 2 ton. Nanti lebih tinggi lagi, agak-agak semeter macam itu, nah itu sudah mulai turun. Mungkin setiap tahun itu turun dan turun. Kalau yang pokok macam ini, geng. Kalau yang pokok macam ini ya, ini sekarang harganya Rp55 Malaysia semua, kira semua, geng. Mulai dari manen, terus susun pelepah, kute biji, langsir, loading sekali angka itu semuanya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah naik, geng. Dulu saya pertama masuk itu tahun 2015, 1 tonnya itu cuman Rp32 Malaysia. Kalau dirupiahkan sekitar 100.000 lah dulu tahun 2015. Sekarang sudah naik 55. Jadi maksudnya gini, kalau pohon sudah mulai 1 meter ke atas, 1 meter ke atas itu setiap tahun naiknya Rp5. Nah, kalau dari harganya yang naik, geng, ya. Tapi kalau dari buah pasir yang saya cakap 150 sampai Rp200 tadi per tonnya, nah itu setiap tahun turun. Karena pohonnya itu semakin tinggi, kita panen lebih cepat, buahnya juga lebih besar, jadi kita mudah mendapatkan tan. Jadi otomatis harganya juga diturunkan setiap tahun itu turun, tergantung bosnya. Ada yang turun Rp10, ada juga yang turun Rp5, macam itulah hitungannya. Terus kalau yang tinggi lagi ini ya, ini kan sedang, yang sebelah saya ini 55, nanti tinggi setiap tahun naik, geng. Setiap tahun naik. Saya pernah manen yang sudah mau ditumbang itu sampai dekat 100 setelah 1 ton. Boleh tahan 100 itu sekitar Rp300.000. Nah, kalau dihitung-hitung sebenarnya semuanya itu sama, geng. Semuanya itu sama. Cuman kalian itu skillnya itu di mana, pandainya itu di mana. Kalau pandainya di pokok sedang, nggak usah sok-sokan manen yang tinggi, nanti malah tak dapat uang. Kalau masalah tempatnya itu juga tak sama, geng. Kalau yang bukit sangat itu harganya juga lain. Jadi sebenarnya itu semuanya sama ya. Dari bukit harga yang tinggi, tempat rata harga yang murah. Tapi kalau dikira-kira kita dalam 1 hari itu kerjanya, hasilnya itu serupa, lebih kurang aja. Semua di sini itu sudah sudah dikawal sama bos kita. Jadi besar kecilnya gaji yang kita terima itu tergantung rajinnya kita. Ada beberapa bangsa saya ya, orang Indonesia
itu merantau ke Malaysia sok-sokan, oh saya pandai, masih kuat. Wah, jangan main-main geng. Malaysia sawit ini bukan cuma berat, tapi juga harus ada teori. Nggak boleh main-main geng, ini sebab ini pekerjaan berat sekali. Ada juga salah satu konten kreator lah, YouTuber juga ya kan, dia orang pergi ke Malaysia, lepas tuh di sini tuh manen sawit juga geng. Sampai di sini dia tak tahan, tak lama dia pulang kampung. Sesampai di kampung dia seakan-akan menjatuhkan Malaysia, nama baik Malaysia, mencari kejelekan Malaysia. Nah itu salah satu contoh orang yang kurang bersyukur geng. Kalau kalian pulang dari Malaysia tak membawa apa-apa, itu kan salah kalian sendiri. Kenapa dulu tak rajin? Tapi kenapa kalian malah menyalahkan Malaysia saat mengajak subscriber atau penonton kalian untuk membenci Malaysia? Itu hal yang salah, nggak benar. Harusnya itu bersyukur. Kamu itu di sini sudah diterima dengan baik, itu pun sudah bersyukur harusnya. Jangan sampai ada hal-hal yang macam itu geng. Jadi saran saya geng, kalau mau masuk Malaysia itu pikirlah yang matang-matang. Jangan hanya memburu nafsu, jangan hanya memburu gaji yang tinggi. Kalian hanya ingin mendapatkan uang yang besar, cuman mendapatkan informasi dari media sosial seperti YouTube, TikTok dan lain-lain. Di situ kalian tengok dari media sosial, di situ nggak ada yang menunjukkan gaji yang sedikit. Semua yang ditunjukkan adalah gaji yang besar dan besar. Apakah orang itu menunjukkan di media sosial itu bohong? Tak, dia tak bohong, dia jujur juga. Tapi yang ditunjukkan itu adalah orang yang pakar, orang yang handal. Satu bulan bisa mendapatkan 15-16 juta. Itu bohong? Enggak bohong. Itu memang orang yang yang sudah senior lah, yang sudah pakar, memang yang sudah setiap hari itu pekerjaannya itu. Seperti saya ini, sorry ya, bukannya saya sombong ya. Saya bekerja di Malaysia sini sejak tahun 2015 bulan 7. Jadi sampai sekarang itu 9 tahun jalan ya. Nah, setiap harinya saya manen sawit bisa mendapatkan 3-4 ton. Semua tergantung musimnya ya geng. Kalau musim macam ini, musim trek ya mungkin 2-3 ton. Kalau itu karena saya ini nggak pernah cuti ya geng. Cuti saya itu kalau tem sakit saja. Tem sakit atau kalau ada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi kalau dikalikan 3, ya senang saja 50 saja ya, 50 tan saja, 50 ringgit saja harganya. Lepas itu kita kalikan 30, sudah berapa? 4.500. Kalau dirupiahkan sudah berapa juta? Memang banyak kan? Iya, memang banyak. Kenapa saya memilih kerja sawit di Malaysia, sementara di Indonesia pun juga ada, banyak di Indonesia? Karena geng, di Malaysia sini yang pertama itu mata uang itu 3 kali lipat daripada Indonesia, ringgit itu ya. Nah, yang pertama itu, yang kedua, kerjaan di sini tuh lebih mudah, lebih mudah untuk mendapatkan uang. Karena kenapa? Jalan di sini itu lebih dekat. Jalan itu dekat geng. Paling jauh itu dari jalan ke jalan itu 5-6 pohon atau pokok sudah jalan. Jadi sangatlah mudah di sini tuh, sangatlah mudah dan ringan. Meskipun saya di sini tuh manen, langsir, kutip biji, susun pelepah, sekali loading seorang saya kerjanya, tapi saya tak merasa terlalu penat sangat ke macam ya. Kalau penat wajar lah ya, tapi tak merasa berat sangat lah. Mungkin saya juga sudah terbiasa mungkin ya. Dan saya juga bersyukur sekali geng, karena saya bekerja di sini tuh bisa membahagiakan orang tua saya, bisa membahagiakan keluarga saya, bisa menuruti keinginan keluarga saya dan lain-lain.
Nanti kalau saya hanya cakap saja kalian tak percaya. Di sini kalau jalannya itu memang dekat-dekat. Oke, langsung kita tunjukkan, geng. Ini, geng, ini jalan. Itu jalan juga atas itu, geng. Tuh atas itu jalan ya. Saya kurang jujur apa sih? Saya tunjukkan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sana udah jalan lagi. Maknanya 3 jalan ke atas, 3 pokok ke atas jalan, 3 pokok ke bawah itu jalan juga. Jalannya macam ini. Nah, ini jalan. Banyak kan? Bawah lagi. Ini paye biasanya jauh kan? Nah, ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Tuh. 5 pohon sudah jalan, nampak kan buahnya itu. Nah, tuh saya taruh buah itu sudah jalan juga. Jadi sangatlah mudah di sini, geng. Ini kalau tempatnya tak seberapa bukit ya. Ini ngam-ngam senang-senangnya ini karena potong sudah jatuh sendiri, tinggal tendang sudah jatuh sendiri. Tak payah tolak banyak-banyak ini. Tinggal sedikit aja. Dan cara manennya di sini tuh macam ini, geng. Bersih sini. Nah, manennya gini. Kalau kita tinggal manennya itu malah kita kena pecat. Sebab di sini memang peraturannya macam ini. Kalau kita buat macam ini, kita bisa mendapatkan gaji yang lebih lagi atau ceperan ya. Ini ceperannya setiap setahun sekali saya mendapatkan 800, 900, hampir 1000 ringgit, geng. Kalau dirupiahkan sekitar 3 jutaan. Itu bonusnya saja setiap tahun per lot ya. Macam ini kita buat macam. Jadi itu bekasnya baru saya panen tadi. Jadi ada buah turun semua, tapi kalau yang ada buah jangan diturunkan, ditinggalkan. Nah, jadi bersih macam ini. Apa pohonnya nggak rusak? Nggak rusak karena di sini tuh mengandalkan pupuk atau baja, geng. Tuh tengok buahnya. Ini buah musim trek, geng ya. Musim trek tapi buahnya itu tengok besar-besar. Nggak ada buah kecil. Dan juga tidak rusak, tidak hancur. Di sinilah macam inilah keadaannya, geng. Kalau masalah kendaraan disediakan sama bos. Ini kendaraan ini buat pergi kebun aja. Tak boleh jalan-jalan, tak boleh jalan-jalan mana-mana lah. Tak boleh lewat lalu jalan hitam. Nanti takutnya polisi itu bisa kena tangkap. Nah, seperti itu, geng, yang sudah saya tunjukkan itu. Kurang jelas apalagi? Ada yang dipertanyakan lagi nggak? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Mumpung saya masih ada sini, mumpung saya itu masih ada mood buat konten macam ini, geng. Konten apa ya, menunjukkan atau pengalaman saya selama di Malaysia macam ini. Oh ya, masalah cuti mungkin kalian penasaran ya. Kalau cutinya itu gimana, bang, gitu kan? Cuti gampang, geng, tergantung majikan. Kalau masalah cuti itu ya, kalau di perseorangan ya, karena saya dulu waktu pertama masuk Mari itu 6 bulan saya sudah cuti pulang kampung. Sudah cuti sebab tapi ada majikan saya tapi ada surat izin dari majikan saya. Kalau tak ada surat izin itu nunggu 2 tahun karena kita mendapatkan kontrak kerja itu 2 tahun, geng. 2 tahun baru boleh pulang. Tapi kalau Anda dipercaya sama majikan lalu dia memberi izin atau sen ataupun tanda tangan membuat surat lalu cuti dulu ke Indonesia boleh bila-bila. Saya itu biasanya setiap tahun pulang cuti ke Indonesia, kadang-kadang 2 tahun sekali, kadang-kadang setahun 2 kali, tak tentu. Janji saya sudah teringin atau rindu dengan keluarga, saya balik macam itu. Jadi Malaysia sini itu macam negara saya sendiri, bolak-balik macam deket aja macam itu. Karena dari segi biaya itu murah banget, geng. Kalau ada permit ya, kalau ada permit itu saya beli tiket baru 200 ringgit saja. Murah sangat kan, itu sekitaran 200.000. Nah, dari semua video yang saya bahas tadi, kalau ada yang kurang paham mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya dan semoga video ini bisa bermanfaat. Saya Zainal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.